Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya. Saya berharap program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya boleh senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sidang jemaat dan juga bagi Bapak Ibu Saudara kekasih dimanapun Anda berada. Ketika Anda menyaksikan tayangan Mimbar Gemar ini, saya berdoa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, pagi hari ini dalam pembacaan rutin Gemar kita tanggal 13 Juli 2020, saya mendapat berkat di dalam Mazmur pasal 141 ayat pertama sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Penekanannya ayat 3 dan keempat. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Perikop dari Mazmur 141 yaitu doa dalam pencobaan. Dan pasal ini diawali dengan kebenaran yang sangat luar biasa, yaitu harapan doa pemazmur. Dia berkata, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telingamu kepada suaraku pada waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Banyak orang Kristen rindu doanya, seruannya, permohonannya kepada Tuhan untuk segera didengar, untuk segera dijawab, untuk segera ditolong Tuhan ketika dia berseru, ketika dia meminta dalam doa. Bahkan dia rindu supaya doanya diperkenan Tuhan. Tetapi tidak cukup untuk sekedar kita berseru kepada Tuhan di dalam doa kita. Tidak cukup hanya kita mengangkat tangan kita supaya menjadi persembahan ukupan yang berkenan. Tidak cukup kita mengangkat doa kita menjadi satu persembahan pada waktu petang yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak cukup. Perlu kebenaran yang berikutnya yang harus sama-sama kita pahami dalam kehidupan doa kita supaya dijawab dan didengar oleh Tuhan, yaitu ayat yang ketiga dan keempat. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Luar biasa. Ternyata seruan doa kita supaya didengar Tuhan, supaya telinga Tuhan senantiasa tertuju kepada doa dan permohonan kita. Doa kita diperkenan Tuhan. Doa kita beri ukupan yang berbau harum, yang menyenangkan Tuhan. Tangan kita pada waktu kita berdoa, kita angkat seperti persembahan pada waktu petang yang diperkenan Tuhan. Kita rindu seperti itu. Tetapi jangan lupa, kita harus juga menjaga mulut kita. Pemazmur berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Pertanyaannya, mengapa kita perlu
untuk mengawasi mulut kita. Mengapa kita perlu menjaga bibir kita? Ibu saudara, ternyata ada hubungannya dengan doa kita. Kalau kita berdoa, berseru kepada Tuhan, minta supaya doa kita dijawab, minta supaya doa kita didengar. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, tidak bisa menjaga bibir kita dari perkataan yang jahat, dari perkataan-perkataan yang sembrono, dari perkataan-perkataan bahkan yang menyakitkan, sumpah serapah, caci maki kepada orang. Oh, jangan harap doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kita harus menjaga mulut kita, bibir kita betul-betul kudus. Karena apa? Karena dalam Efesus pasal 4:29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Bahkan Kolose pasal 3 ayat 8, buanglah kata-kata yang kotor dari mulutmu. Mengapa Alkitab sampai menekankan seperti ini? Janganlah keluar perkataan kotor dari mulutmu. Buanglah kata-kata kotor dari mulutmu. Karena itu berhubungan dengan doa kita. Diperkenan Tuhan, dijawab Tuhan atau tidak. Tidak cukup sekali lagi saya katakan kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga bibir, mulut, lidah kita terhadap perkataan yang jahat, terhadap perkataan yang kotor, terhadap perkataan caci maki, sumpah serapah kepada orang lain, kau tidak akan pernah mendengar dan menerima jawaban itu. Sebab Yakobus pasal 3 ayat 8 berkata seperti ini. Tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah kita. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Artinya apa? Firman Tuhan mengingatkan kita kehidupan mulut seorang yang berdoa kepada Tuhan harus betul-betul dijaga. Harus betul-betul dipelihara. Tidak boleh mulut kita yang keluar doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dari mulut yang sama juga keluar kata-kata kotor, caci maki, sumpah serapah. Ini mengingatkan kita supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Jaga bibir, mulut, lidah kita dari perkataan yang jahat. Dan yang kedua, Mazmur tadi berkata, yaitu apa? Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Yang kedua, jaga hati kita terhadap yang jahat. Jaga hati kita terhadap kebencian, amarah, dendam. Karena apa? Hati yang jahat tidak akan mendapat perkenanan Tuhan. Hati yang jahat, doanya tidak akan dijawab Tuhan. Coba perhatikan Amsal pasal 4:23. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati kita. Jangan sampai hati kita condong kepada yang jahat. Jangan sampai hati kita dipenuhi hal-hal yang jahat, kebencian, amarah, dendam. Engkau tidak akan mengalami jawaban di dalam doamu. Bahkan sebagai ayat terakhir dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian
dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita berketetapan hati, kita berkomitmen untuk membangun kehidupan kita jauh lebih baik, terutama dalam kehidupan doa kita, supaya seruan doa kita, permohonan kita didengar oleh Tuhan, diperkenan Tuhan, bahkan dijawab oleh Tuhan. Yaitu kita harus menjaga, mengawasi bibir, mulut, lidah kita daripada perkataan-perkataan yang jahat. Sumpah, serampah, caci maki, jauhkan itu. Perkataan kotor, jauhkan dari semuanya itu. Yang kedua, bukan hanya bibir, mulut, lidah kita dijaga, hati kita juga dijaga. Dijauhkan daripada yang jahat, kebencian, amarah, dendam. Tujuannya apa? Supaya doa kita dijawab, didengar, dan kita mengalami perkenanan Tuhan. Biarlah kebenaran pagi hari ini memberkati kehidupan kita, supaya kita di waktu-waktu mendatang boleh mengalami jawaban dan pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sekali lagi menguatkan, mengingatkan kami tentang kehidupan doa kami. Doa yang berkenan, doa yang dijawab, doa yang didengar oleh Tuhan. Tidak semata-mata kami berseru, dan berseru. Tetapi lebih daripada itu, kami harus menjaga dan mengawasi bibir, mulut, lidah kami daripada perkataan yang jahat, daripada perkataan yang kotor, dari sumpah, serapah, caci maki, dan sebagainya. Jauhkan semuanya itu, karena dari bibir, mulut, lidah kami keluar seruan dan doa. Jangan sampai dari bibir, mulut, lidah yang sama keluar caci maki, sumpah, serapah. Roh Kudus tolong pimpin dan jagai bibir, mulut, lidah kami. Lebih daripada itu juga jagai hati kami, supaya hati kami tidak condong kepada yang jahat, supaya hati kami tidak dipenuhi yang jahat, kebencian, amarah, dendam yang begitu pahit kami rasakan. Jangan Tuhan, sebab kalau seperti itu doa kami akan terhalang. Sebab itu jaga hati kami tetap benar, kudus di hadapan-Mu, supaya doa kami didengar, diperkenan Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, sidang jemaat-Mu, semua yang menyaksikan program Mimbar Gemar ini. Diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan semakin bertumbuh dalam karakter yang benar, mulutnya benar, hatinya benar, hidupnya benar, doanya diperkenan Tuhan. Lindungi, berkati dalam aktivitas kegiatan hari ini. Tutup buku dan kuasa darah-Mu, buat berhasil. Engkau berjalan di depan kami dan memberkati kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus bergemar dalam Tuhan. Dan alamilah pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan di dalam doa. Doa kita, seruan kita pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ketika kita menjaga bibir, mulut, lidah, dan hati kita benar di hadapan Tuhan. Selamat bergemar. Tuhan berkati.